keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi hari ini yang saya beri judul Mantan Pendosa. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat hari yang Kau beri, buat segalanya Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kalau pagi hari ini kami mau mendengar sebagian firman-Mu, berikanlah kami ya Tuhan telinga seorang murid. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu memberikan kami pengetahuan, pengertian ya Tuhan. Agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kata mantan paling sering disematkan pada seseorang yang dahulu pernah menjadi pacar. Mantan berarti bekas atau bekas pacar. Itu adalah julukannya mantan. Namun kata ini juga digunakan untuk menyebut orang-orang yang telah berubah dari buruk menjadi baik. Misalnya mantan pencuri, mantan penjahat, mantan preman, dan lain-lain banyak lagi. Kata mantan menunjukkan bahwa mereka sekarang tidak lagi berperilaku seperti dahulu. Namun orang sering melupakan kata mantan itu sendiri, sehingga seorang mantan pelaku kejahatan tetap dianggap pelaku kejahatan sekalipun tidak lagi melakukan kejahatan. Jadi image-nya tetap buruk di dalam diri seseorang. Misalnya mantan penjahat, jadi tetap aja dikatakan masih mantannya itu belum hilang. Padahal dia sudah nggak jadi penjahat lagi. Orang itu jadi takut mengungkap masa lalunya. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 12-16 berkata, Matius 1 Timotius 1 ayat 12-16. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tidak seperti orang-orang pada umumnya, Rasul Paulus tanpa ragu menyebutkan identitas masa lalunya. Dia menyebut dirinya sebagai seorang mantan penghujat, mantan penganiaya, dan mantan seorang yang ganas. Di ayat 13. Dia tidak ragu-ragu menyebutkan hal-hal itu karena dia telah berubah.
Dia tidak lagi seperti dahulu. Kita tahu kehidupan Rasul Paulus dahulu yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Dengan menyebutkan masa lalunya, Rasul Paulus bukan hendak menunjukkan kehebatan atau kebaikannya. Sebaliknya, dia menunjukkan kasih karunia Tuhan dengan pengampunannya. Tuhan membuat seorang penghujat dan penganiaya yang ganas seperti Paulus menjadi saksi Injil Kristus Yesus. Hanya karena belas kasihan Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kepada orang yang paling berdosa menjadi pelayannya dan menjadi teladan bagi orang percaya lainnya. Pengalaman Rasul Paulus ini kiranya menggugah kita untuk berani menjadi saksi Tuhan. Masa lalu harus menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, tetapi hendaknya tidak membebani langkah kita ke depan. Sekelam apapun masa lalu kita, bukan berarti kita tidak mungkin menjadi pewarta kebenaran dari firman Tuhan. Oleh karena itu, seburuk apapun masa lalu kita, tidak perlu minder. Sebaliknya, seindah apapun masa lalu kita, tak menjadi alasan untuk kita tinggi hati atau sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Satu-satunya yang menjadi fokus kita adalah Tuhan Yesus, karena Dialah yang telah mengasihani dan mengubahkan kita di masa kini. Kembalilah para mantan penjahat, penghujat, penganiaya, pembunuh, dan hal-hal yang jahat yang lainnya. Kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Masa lalu tetaplah masa lalu. Siapapun kita, dahulu kita adalah mantan pendosa. Kita tak lagi berbuat dosa seperti dahulu, melainkan memancarkan belas kasih Allah. Oleh karena itu, kita harus bangkit, bergerak maju, dan turut dalam pekerjaan Tuhan, di dalam segala hormat dan kemuliaannya. Sekian, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu kepada kami ya Tuhan. Kalau kami dahulu adalah mantan pendosa, biarlah kalau sekarang ini kami boleh kembali ke jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami meninggalkan segala hal-hal yang jahat, segala hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ingin kembali kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami tetap terus berjaga-jaga ya Tuhan. Memperbaiki sikap diri, sikap hati, sikap pikiran, semua. Biarlah kami juga boleh memperlengkapi diri kami dengan senjata yang daripada Engkau. Kami harus tetap waspada ya Tuhan di dalam dunia yang semakin jahat ini. Lengkapi kami ya Tuhan. Biarlah kami semakin lebih lagi di dalam Engkau. Biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami terus menjadi pengikut-Mu yang setia. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Happy Sword Family. Salam jumpa, salam bertemu kembali di renungan yang selanjutnya. Bye-bye.